welcome to my channel. Oke, kembali lagi sama channel gua nih, yaitu Desa Tim. Nah, di sini channel gua berbagi kisah-kisah menarik nih tentang sejarah. Yang dimana sejarah-sejarah tentang kaisaran atau peramal atau sebagainya. Nah, di sini kali ini gua mau ngebahas tentang peramal terhebat di dunia, yaitu Michael Nostradamus. Nah, mungkin dari beberapa orang nih udah ada yang kenal sama beliau atau belum. Nah, di sini gue mau sedikit lah ngungkap ceritanya kisahnya dia nih. Nah, Michael Nostradamus sendiri lahir di Prancis pada tahun 1503. Nah, dulu itu dia pernah membuat sebuah buku. Nah, beberapa karangan bukunya ini udah terkenal juga sih. Seperti salah satunya Last Property dan Voice and Century. Nah, di mana si Michael Nostradamus ini adalah sosok tokoh yang dikenal sebagai salah satu peramal paling fenomenal atau terkenal dengan ramalan-ramalannya yang akurat. Salah satunya adalah ramalannya mengenai tentang runtuhnya gedung WTC di Amerika Serikat. Nah, Nostradamus sendiri pada usia 14 tahun, beliau pergi meninggalkan keluarganya ke Avignon, Prancis untuk belajar. Nah, di sana beliau menempuh ilmu lah di sana di Universitas Kedokteran. Lulus sebagai seorang dokter, sarjana kedokteran pada tahun 1522, dia mulai menyebut dirinya sebagai Nostradamus. Nah, dalam berbagai biografi tentang si Nostradamus ini diketahui bahwa pada tahun pertama karirnya sebagai seorang dokter, Nostradamus menghabiskan waktunya di Prancis. Ketika itu banyak kota dan desa hancur oleh wabah bubon atau kita bisa sebut dengan Le Carbon, yaitu sebagai penyakit batu bara atau karbon karena luka hitam yang ditinggalkan di tubuh korbannya. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Nostradamus ketika itu memberikan udara segar kepada korban-korban yang menderita penyakit tersebut dan air bagi para penderita penyakit itu. Dia juga merekomendasikan pasiennya untuk diet rendah lemak, yang dimana dengan cara melakukan hal seperti itu bisa mengurangi penyakitnya itu, rasa sakitnya. Dia juga sering memberikan obat-obat herbal yang terbuat dari tumbuhan rosip yang kaya akan vitamin C. Berkat itu Nostradamus seluruh kota pulih di bawah perawatannya, yang dimana dia selalu memberi asupan-asupan obat kepada korban-korban yang menderita penyakit tersebut. Nah, keyakinannya tentang pengendalian infeksi tersebut atau wabah kala itu bertentangan dengan praktik pengobatan dia nih pada zaman itu, karena mungkin tradisi pengobatan di sana tidak sesuai nih sama apa yang dilakukan sama si Nostradamus tersebut, yang kemudian bisa mengakibatkan tuduhan bid'ah, yang berarti pendapat yang menentang ajaran gereja pada saat itu, dan akibatnya ya hukuman mati sana. Nah, Michael Nostradamus sendiri menikah dengan seorang wanita yang bernama Ardiela Lobejak. Mereka dianugerahi 2 orang anak. Yang pertama putra dan yang kedua putri. Nostradamus menetap di kota Agen, Prancis bersama istrinya. Sayang ya, waktu saat wabah Le Carbon datang lagi, nah pada saat Nostradamus sudah pindah kota, wabah Le Carbon ini kembali muncul nih. Sementara Nostradamus berusaha nih untuk menyembuhkan yang lain. Istri dan 2 anak kecilnya meninggal karena wabah tersebut, yang dimana wabah tersebut pun menjangkitlah kepada istri dan kedua anaknya. Warga ketika itu memandangnya dengan cibiran karena dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri. Ya, yang dipikir warga seperti ini, keluarganya sendiri aja nggak bisa diselamatin, gimana orang lain kan. Nah, tapi Nostradamus sendiri nggak menyerah begitu aja sih, sampai akhirnya Nostradamus meninggal di kota tersebut pada tahun 1 Juli 1566, ya pada usianya yang 62 tahun. Tapi yang lebih gua salut dari si Nostradamus ini, dia bisa ngeramal hari dia meninggal sendiri.
Nah, pada saat itu, pada malam harinya, dia sempat mengatakan pada masyarakat sekitar bahwasannya dia tidak akan bisa dijumpai lagi pada saat terbitnya matahari esok. Nah, apa yang dibilang si Nostradamus ini akhirnya jadi kenyataan, yang dimana keesokan paginya apa yang dikatakan Nostradamus itu benar. Nah, dalam apa informasi yang gue dapat nih ya, bahwasannya diketahui si Nostradamus ini ditemukan dalam keadaan terbujur kaku sekarat di atas lantai pada posisi menyilang pada bangku yang biasa dia gunakan nih saat naik dan turun dari tempat tidurnya. Sebelum kematiannya, Nostradamus telah berpesan kepada muridnya agar ia dikubur dalam keadaan berdiri. Begitulah pemakaman yang dilakukan di dalam lubang pada dinding gereja Cordelius, di atas batu yang menandai kuburannya terukir. Tapi dari sejarahnya tentang Nostradamus tersebut, gue tertarik sama beberapa ramalannya si Nostradamus nih, yang dimana dia pernah menulis di dalam bukunya yang berjudul The Century. Nah, dia di situ pernah, di dalam buku tersebut dia pernah meramalkan tentang kematian Raja Henry II dan revolusi Prancis, perang dunia, munculnya Napoleon, kejayaan Hitler, pembunuhan mantan presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan lain sebagainya. Nah, yang gue mau bahas satu-satu ya. Yang pertama di sini yang mau gue bahas tentang ramalan kematian Raja Henry, yang dimana ini di dalam buku tersebut sangat susah ya bagi kita orang-orang awam nih yang kurang-kurang tentang ilmu pengetahuan-pengetahuan tentang sejarah atau cara-cara membaca-baca buku nih ya. Nah, di dalam bukunya tersebut terdapat beberapa syair yang kita rasa nih bagi kita sulit untuk dimengerti. Nah, tentang ramalan yang pertama ini ya, gue mau ngasih tahu nih ramalan tentang syairnya singa muda akan mengatasi yang lebih tua. Nah, di sini kan kita bingung nih, singa muda akan mengatasi yang lebih tua, maksudnya apa nih dari pengertian itu? Tapi menurut sumber yang gue baca nih ya, itu ramalan yang disebutkan oleh Nostradamus sebelum wafatnya di tahun 1559. Nah, Raja Henry II dari Prancis bertarung dengan mengendarai kuda melawan seorang pria bangsawan bernama Gabriel Conte de Montagremo Signature de Troges. Dalam pertarungan itu, tombak dari Montagremi menghantam pelindung muka Raja Henry II dan mengenai matanya. Kemudian pecahan tombak lainnya bersarang di pelipisnya. Peristiwa tersebut membuat Raja Henry II kemudian terluka dan dirawat selama 10 hari dan kemudian meninggal dunia. Mungkin dari kita bingung ya, apa sih pengertian dari syairnya si Nostradamus ini tentang ramalan kematiannya Raja Henry II, ya kan? Kita bingung nih, singa muda akan mengatasi yang lebih tua. Mungkin kalau yang dari gua tangkap nih, mungkin si Raja Henry muda ini akan digantikan oleh seorang yang lebih muda daripada dia. Mungkin ya, itu yang gue tanggap pertama. Dan yang selanjutnya nih, ramalan tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yang dimana syairnya tersebut berupa panas surgawi hanya dengan bentangannya kematian dalam berbicara, sebuah prestasi besar, bangsa yang bangga direndahkan oleh batu di pohon. Nah, kita bingung nih, apa sih makna dari syairnya tersebut ya. Cuman gue cari-cari nih apa tentang syairnya. Cuman ada beberapa sumber yang gue dapat nih. Nah, yang di situ mengatakan di akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan 2 buah bom di Jepang, tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu menimbulkan ratusan ribu korban jiwa bagi Jepang. Dalam syair Nostradamus yang berbunyi batu di pohon, menggambarkan bentuk awan jamur, yang berarti syair tentang ramalannya itu tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yang dimana berbicara, dia kan menjelaskan nih, panas surgawi hanya dengan bentangannya kematian dalam berbicara, sebuah prestasi besar, bangsa yang bangga direndahkan oleh batu di pohon. Nah, mungkin itu yang gua anggap nih tentang batu di pohon, yang artinya itu
menggambarkan bentuk awan jamur yang melanda langit di atas kota. Bisa juga batu seperti bom. Meski muncul paradoks di mana seharusnya tidak pohon sebagai langit. Yang dimana pengertian itu masih kita bingungin nih. Apakah tujuan beneran si Nostradamus tuh emang bener ngeramal tentang kejadian bom di Nagasaki dan Hiroshima, atau ada pengertian lain nih tentang itu. Nah, yang selanjutnya mau gue bahas nih tentang ramalan tragedi WTC 11 September 2001. Di mana si Nostradamus menyebutkan bahwa langit akan terbakar pada 45 derajat. Api mendekati kota baru yang besar. Ia akan menghancurkan kota mereka. Sebuah hati yang dingin dan kejam, darah akan tercurahkan. Rahmat tidak pada seorang pun. Nah, maksudnya apa nih ya? Kalau kita lihai-lihai nih dari sebuah syairnya nih, kita masih bingung juga nih apa nih tentang artinya. Gue sendiri pun rada bingung juga sih ya, apa sih tentang pengertiannya. Cuman di sini di sini gue mau kasih tahu ya dari sumber juga nih yang gue dapat juga ya. Nah, bahwasannya banyak orang menganggap bahwa ungkapan itu menjurus nih pada peristiwa 11 September 2001, di mana sebuah pesawat yang dibajak oleh teroris kemudian menabrak dua gedung World Trade Center di kota New York. Orang menafsirkan kita 45 derajat dalam syair Nostradamus sebagai referensi kedekatan New York City untuk lintang 45, yang dimana kejadian itu dekat sekali dengan luas lintang 45, atau bagaimana atau bangunan yang terbakar akan jatuh telah menciptakan sudut 45 derajat ke tanah, yang dimana si Nostradamus ini emang udah bener-bener ngeramalin secara detail juga ya tentang kejadian-kejadian itu. Nah, terus tentang meramal si Sri Paus berikutnya akan dibunuh, yang mana itu Sri Paus itu seorang pendeta lah yang udah terkenal pada masa itu. Nah, Nostradamus juga punya ramalan bahwa Sri Paus yang nantinya akan terpilih untuk menggantikan mendiang Paus Yohanes Paulus II akan mati terbunuh. Selanjutnya kematian Paus baru itu akan menjadi pencetus invasi Muslim ke Barat. Paus yang terpilih berikutnya tak lama akan dibunuh di Italia Tengah. Kemudian datang Paus nomor 112 yang akan meninggalkan Roma karena adanya serangan Muslim. Itu menurut Gonzalo Etcheverry, penulis buku mengenai Nostradamus. Menurut Etcheverry, Paus tersebut akan bermarkas di Avignon. Avignon merupakan basis bagi para paus selama abad ke-14 silam. Saat-saat di mana terjadi perpecahan hebat di gereja Katolik dan Eropa. Prancis dan paus lainnya akan mengambil alih di Italia sehingga memecahkan gereja Katolik menjadi dua bagian. Demikian seperti yang dipublikasikan oleh AFP, yang dimana berita tersebut diaplikasikanlah oleh masyarakat sekitar tentang beberapa ramalannya. Nah, sini gue mau ngerangkum sedikit ya, kesimpulannya aja ya. Kita mungkin bingung ya tentang syairnya si Nostradamus ini. Sampai ada yang bilang singa tua akan digantikan oleh singa muda. Artinya mungkin yang sudah wayahnya yang tua harus turun tahta dan digantikan oleh yang muda. Tapi kalau menurut sumber yang gue dapet sih emang si Raja Henry II emang udah ini juga sih ya, udah berumur juga lah ya, digantikan oleh kerajaan lain lah kira. Nah, Nostradamus gue bingung juga nih sampai dia bisa ngeramal tentang kematiannya juga. Hebat juga, dia bisa tahu nih kapan dia harus nggak ada gitu, harus mati gitu. Mungkin cuman itu aja yang mau gue ceritain. Terima kasih atas semuanya yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Support terus channel ini agar dapat berkembang dan bisa berbagi edukasi lainnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.